Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Rusmadi MMPD selaku dosen mata kuliah PLSPT. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Hanifah Nur Fadilah dari Prodi PAI kelas 2B non reguler. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai peranan hukum dalam demokrasi di Indonesia. Hukum dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Berikut 3 tujuan diciptakannya hukum. Yang pertama, tujuan hukum adalah ketertiban atau order. Yang kedua, tujuan hukum adalah kegunaan. Yang ketiga, tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan harus berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Oleh karena itu, lahirlah negara konstitusi yang melahirkan doktrin rule of law, yang merupakan doktrin dengan semangat idealisme keadilan yang tinggi, seperti kesamaan setiap orang di depan hukum dan supremasi hukum. Di negara konstitusi itulah berlaku sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Menurut F. Julius Stahl dan Immanuel Kant, terdapat 4 unsur pembatasan yuridis yang dikenal dengan istilah rule of law. Yang pertama, hak-hak asasi manusia. Yang kedua, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Dan yang keempat, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. Sedangkan A.V. Diskus mengidentifikasikan unsur-unsur rule of law dalam demokrasi konstitusional menjadi 3 poin penting. Berikut 3 unsur rule of law dalam demokrasi konstitusional menurut A.V. Diskus. Yang pertama, terjaminnya hak-hak manusia atau masyarakat oleh undang-undang. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, equality before the law, baik untuk pejabat ataupun rakyat biasa. Yang ketiga, supremasi hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila terbukti melanggar hukum. Negara hukum dan demokrasi, menurut Thomas Hobbes, manusia selalu hidup dalam kekuatan karena ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat fisiknya, sehingga diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian tersebut raja tidak diikut sertakan, sehingga perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri. Setelah diadakan perjanjian masyarakat di mana individu menyerahkan haknya atau hak-hak asasinya kepada suatu kolektivitas, yaitu satu kesatuan dari individu-individu yang diperoleh melalui pactum unions, maka di sini kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja tanpa syarat apapun juga. Raja sama sekali ada di luar perjanjian dan oleh karenanya raja memiliki kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya, atau disebut dengan monarkis absolut. Demokrasi di Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut paham demokrasi, karena sistem pemerintahan demokrasi ini dianggap baik untuk menjaga kestabilan sebuah bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Dalam praktiknya, Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal meletakkan kebebasan individu yang toleran sebagai urgensi kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kontrol rakyat dan atau wakilnya kepada penguasa dan negara adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Sedangkan demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia dalam arti bentuknya, maka pertama-tama harus dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Meskipun ini bukanlah satu-satunya cara untuk melihat dan melaksanakan demokrasi Pancasila, sejatinya berkaitan dengan paham demokrasi yang dianut, esensi yang terpenting adalah apakah hukum dan pelaksanaan
hukum di negara Indonesia akan berfungsi dan memainkan peranannya sangat ditentukan oleh keinginan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di dalam Undang-Undang 1945 termuat cita-cita bangsa dan arah kehidupan bernegara dan berbangsa, dan masuk di dalamnya keberadaan hukum dalam kehidupan negara. Meskipun Indonesia sudah menganut paham demokrasi Pancasila, namun demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia di tingkat state atau negara belum maksimal terlihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak signifikan untuk perekonomian yang lebih baik. Inilah tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Karena harapan dari adanya demokrasi yang ada, ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Misalnya, demokrasi mampu memaksimalkan kesejahteraan rakyat dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Di samping itu, demokrasi diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat, banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadi negara kuat. Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka, serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka peluang berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya, bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik. Sedangkan masalah ekonomi masih tersisihkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ekonomi dan politik merupakan dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang. Maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi dengan sistem republik. Dengan bentuk republik dimaksudkan pemerintahan untuk seluruh rakyat atau sebagian rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam arti luas. Bahwa republik dapat diartikan setiap negara yang tidak dikepalai oleh seorang raja dan mempunyai suatu sistem pemilihan untuk jabatan-jabatan tertentu, bagaimanapun batasannya adalah pemerintahan republik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.